Pemirsa, angka infeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 55.000 dengan rincian sembuh 22 ribuan, meninggal 2 ribuan, serta dirawat 28 ribuan. Angka ini cukup mengkhawatirkan banyak pihak dan berharap jangan ada yang menganggap enteng COVID-19 ini. Untuk membahas hal ini dengan bagaimana cara menekan angka infeksi agar jangan berkembang dan bersama kita sudah hadir Dr. Erlina Burhan. Beliau adalah spesialis paru. Selamat petang, Dok. Selamat petang, Tasya. Ya. Apa kabar? Baik, Dok. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Dok. Ini memang cukup memprihatinkan karena angka dari penderita atau positif COVID-19 terus meningkat dan dari hari ke hari ini pertambahannya malah 1.000 ya, Dok ya. Bagaimana, Dok, Anda melihat hal ini? Betul, ini sudah hampir 2 minggu. Ya, Dok. Ya, dari satu sisi kita harusnya gembira karena sudah cukup baik sehingga menemukan kasus. Dan selanjutnya ini menjadi positif kalau yang ditemukan ini sembuh. Orang yang 14 hari ke belakang ini semua lalu apakah positif enggak. Walaupun kasus terus penata sesuai begitu. Depannya kemudian menurun karena orang sudah disembuh, yang kontak juga sudah diperiksa dan menjadi hati-hati karena ini orang punya situasinya seperti apa. Tahu kota Surabaya gini banyaknya sekian. Kota orang sudah tahu harus masyarakat harus mengantisipasi kondisi seperti ini. Iya, Dok. Intinya, Dok, dari yang tadi dokter jelaskan, apa, Dok? Karena maaf ini kurang jelas ya, koneksinya terputus-putus. Oke, saya ulang lagi ya. Pertama, penemuan kasus yang relatif tinggi setiap hari dalam 10 hari ini, itu dari satu sisi menurut saya positif, artinya bahwa kapasitas laboratorium kita cukup baik sehingga bisa mendeteksi sekian banyak. Kemudian bisa jadi ini juga karena tracingnya cukup baik sehingga makin banyak orang yang diperiksa. Dan ini seharusnya menjadikan kita menjadi aware, sadar bahwa COVID ini belumlah menurun kasusnya. Justru angka yang tinggi ini harus menyadarkan masyarakat bahwa COVID ini masih menjadi masalah sehingga kita harus mengantisipasi agar kita tidak lengah dan tidak abai. Iya, per hari ini ada 13 daerah yang nihil ya, Dok ya? Ini masih fast lab yang baik iya, dan juga tracing yang bagus, tapi juga mesti diikuti dengan treatment yang baik. Artinya kita harapkan semua yang ditemukan ini sembuh. Demikian juga tracing, artinya orang-orang yang ketemu karena dilakukan kontak tracing ini juga kemudian bisa ditreatment yang sesuai dengan hasil dari testing ini. Tetapi ini ada 13 daerah yang sudah nihil hasilnya, Dok ya, tidak ada lagi kasus positif COVID-19. Bagaimana Anda melihat hal ini, Dok? Ya, itu juga kabar gembira kalau seandainya ke-13 daerah tersebut bisa mempertahankan tidak ada kasus dalam 14 hari ke depan, maka itu artinya sudah bisa dia melakukan pelonggaran PSBB. Ya, ini juga terlihat yang paling tinggi sekarang pertambahannya adalah Jawa Timur, begitu ya, Dok ya, dengan peringkat kedua adalah Jakarta. Ini memperlihatkan apakah karena memang angka orang yang dites ini di Jakarta lebih sedikit sehingga angkanya di bawah Jawa Timur atau seperti apa, Dok? Pengetesannya kah? Ya, saya tidak tahu pasti ya, tapi yang jelas kalau kasus banyak ditemukan berarti tes juga banyak dilakukan, testing banyak dilakukan. Kalau ini ditemukan dari kontak tracing itu menurut saya bagus karena biasanya kalau dilakukan secara aktif akan ditemukan kasus-kasus dengan gejala yang ringan atau bahkan tidak ada gejala. Ini merupakan
indikator baik untuk kesembuhan. Jadi semakin ringan gejalanya, kemungkinan sembuhnya makin besar dibandingkan kalau ditunggu orang bergejala lalu baru diperiksa. Nah, nanti malah ketemunya pasien-pasien yang berat, dan ini kalau berat kan kesembuhannya susah, memerlukan perawatan dan bahkan perlu bantuan alat bantu napas seperti ventilator. Jadi ini apakah indikasi yang baik jika angka penderita atau kasus positifnya tinggi, ini menunjukkan suatu hal yang baik karena dengan demikian berarti dilakukan banyak tes, atau Ini lebih baik sisi, angka yang rendah? Ya, dua sisi. Satu sisi ini baik, tesnya banyak, ditemukan banyak kasus dengan gejala dini, karena ini juga penemuan yang dini. Terus sisi yang harus kita prihatin adalah bahwa ternyata penyebaran di masyarakat masih berlangsung. Buktinya kita temukan banyak, begitu ya. Jadi ditemukan banyak karena kontak tracingnya bagus, dan juga saya merasa ini gejala pasien-pasien yang ditemukan adalah kasus-kasus dini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kunjungan ke rumah sakit sekarang berkurang, artinya pasien yang dirawat itu berkurang, karena kan kita tahu yang dirawat adalah pasien-pasien dengan gejala yang sedang sampai berat. Kalau begitu berapa lama sekali kita sebaiknya melakukan tes, Dok? Ya, kalau kita sehat-sehat saja, kita Ya, Dok. Dok? Kita juga tidak melakukan kegiatan yang tidak memenuhi syarat, seperti kemarin desak-desakan. Kalau ikut ke sana saya sarankan dites, karena itu adalah kegiatan yang berisiko. Jadi apa saja yang harus membuat kita melakukan tes? Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan kita harus melakukan tes lagi, Dok? Ya, kalau Anda sudah swab, ya jagalah supaya tetap negatif dengan cara satu, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu tadi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan kekerumunan, jangan karena stres itu imunitas menjadi turun, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Nah, kalau itu tidak Anda lakukan, misalnya Anda pergi ke keramaian, ke kerumunan, dan apalagi tidak pakai masker, sebaiknya Anda segera dites, di swab. Jadi tidak ada jangka waktu tertentu yang membatasi, Dok, ya gitu. Jadi walaupun kita sudah dites, karena kita nggak tahu. Iya, jadi kalau misalnya walaupun kita sudah negatif, baik itu rapid test maupun juga swab, tetapi kita kembali menuju keramaian, itu harus dites lagi begitu ya, Dok? Iya, karena itu adalah risiko untuk tertular. Jadi intinya kalau negatif, alhamdulillah dijaga supaya jangan sakit dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik begitu. Ini Dok, beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 18 Juni, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas ini cukup marah begitu ya, Dok, ya, karena ternyata anggaran untuk kesehatan sebanyak 75 triliun rupiah ini hanya terserap 1,53%. Ini bagaimana Anda melihat hal tersebut, Dok? Ya, mestinya Tasya tanya sama Pak Terawan ya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya jawab aja bahwa sungguh disayangkan manfaatkan. Banyak sekali rumah sakit yang menjerit, ya, dokter-dokternya karena APD kurang. Seharusnya kan dana tersebut bisa dipakai untuk APD atau segera diperbaiki fasilitasnya sehingga merupakan fasilitas yang memang pantas untuk Iya, Dok. Ya, jadi saya ingin sampaikan lagi, sungguh disayangkan bahwa dana itu tidak terserap, padahal kita tahu banyak yang untuk APD. Sekarang banyak rumah sakit dokter-dokter punya APD. Nah, seandainya ini disediakan oleh pemerintah dengan uang yang katanya ada berapa baik, kemudian juga dibangun sistem dalam hal ini fasilitas
menambah PCR ya. Jadi jadi lebih baik menambah PCR. Jadi rapid test juga bukan buat screening. Screening itu kan artinya menemukan kasus sedini mungkin, betul kan? Itu yang screening kan. Nah, kalau kita pakai rapid test itu baru positif kalau sudah ada gejala. Nah, ini bukan screening namanya. Ya, kalau kita lihat ini banyak rumah sakit swasta yang bahkan memberikan pelayanan yang lebih baik begitu, Dok. Kalau Anda melihat ini bagaimana, Dok? Kalau pelayanan di rumah sakit pemerintah justru yang sepertinya tidak sebanding dengan rumah sakit swasta yang menyediakan pelayanan untuk pasien COVID ya. Pemerintah itu tergantung di kota mana. Yang misalnya itu fasilitasnya cukup memadai dan untuk menerima pasien. Indonesia itu kan sangat luas dengan variasi yang juga sangat lebar ya. Ada barangkali rumah sakit di daerah jauh di pelosok yang memang fasilitasnya kurang. Nah, ini adalah tugas kementerian untuk mengupgrade ya, memakai uang ada tersebut sakit ini menjadi rumah sakit yang layak untuk melayani pasien COVID. Oke. Nah, ya baik. Terakhir Dok, bagaimana saran dokter untuk supaya kita tidak semakin meningkat dan kurvanya melandai, karena sebenarnya kalau di banyak negara ini sudah mengantisipasi atau sudah bersiap-siap untuk menghadapi second wave, kita bahkan untuk first wave aja ini kita nggak landai-landai begitu ya, Dok ya? Ya, jadi gini Tasya, bahwa COVID ini 4.000 orang Indonesia terjangkit. Kemudian COVID ini berbahaya, lebih dari 2.000 Kemudian COVID juga sangat menular. Ya, buktinya hampir seluruh provinsi Indonesia itu melaporkan kasusnya. Jadi memang kita harus waspada. Dan satu hal, COVID ini belum ada obat yang spesifik, belum ada vaksinnya. Jadi yang paling penting adalah mencegah, bukan mengobati. Nah, jadi untuk pencegahan itu jalanilah protokol kesehatan dengan baik. Aku juga mengatakan pandemi ini akan habis dalam waktu yang segera. Jadi kita harus kita tidak bisa hidup dengan kondisi ini terus-menerus. Jadi kita harus juga mengantisipasi untuk beradaptasi dengan cara menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, jaga imunitas, istirahat yang cukup, jangan stres, jangan panik, gitu. Iya, baik. Dr. Erlina Burhan, terima kasih atas penjelasannya dan telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Dr. Erlina adalah spesialis paru dan tentunya kita harus tetap menjaga kesadaran masyarakat karena walaupun memang PSBB telah dilonggarkan dan juga aktivitas telah kembali berjalan seperti semula, tetapi kita harus mengadaptasi cara-cara baru atau new normal dengan protokol, tentunya menjaga protokol kesehatan. Baiklah, terima kasih Dok.